Selamat pagi. Bersyukur sekali kita boleh bertemu lagi di minggu pagi hari ini. Terima kasih untuk para petugas ibadah yang mempersiapkan untuk ibadah online hari ini, dan mari kita mempersiapkan hati kita sebelum kita mendengar firman Tuhan. Dan kita udah memasuki ya minggu ketiga kita belajar tentang the devotion of our youth. Ya, mari kita tanya hati kita masing-masing, seberapa besar kita makin mencintai Tuhan dengan kasih kita yang tulus. Amin. Dan hari ini mari kita belajar kembali dan biarkan Roh Tuhan yang menuntun hati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami, Tuhan, kami memuji Engkau karena Engkau Allah yang betul-betul total mengasihi kami, Bapa. Setiap baca firman Engkau, Tuhan, gak habis-habis, Tuhan. Terharu, gak habis-habis, Tuhan. Heran, Bapa, tentang hikmat Engkau, Tuhan. Tentang bagaimana, Tuhan, Engkau menyelamatkan kami. Tentang bagaimana, Bapa, Engkau mengasihi, Tuhan, kekasih-Mu, Tuhan, Israel, jemaat, dan bahkan kami, Bapa. Bersyukur, Tuhan, untuk kami boleh beribadah kembali, Bapa, di tengah-tengah pandemi corona ini, Tuhan. Begitu banyak, Tuhan, distraction, gangguan yang membuat kami mungkin bisa khawatir, mungkin kita bisa tergoda, Bapa, untuk memikirkan hal-hal yang lain, Bapa. Tapi biarlah hati kami, Tuhan, selalu fokus dan bisa mengasihi Engkau, Tuhan. Karena Engkau menganugerahkan segala sesuatunya untuk kami, Bapa, untuk dapat mengasihi Engkau, Tuhan. Dan pimpin hamba-Mu yang berbicara pada hari ini, agar setiap kata-kata datang daripada Roh Engkau, dan bukakan hati setiap orang-orang mendengar, Bapa. Sehingga firman Kau tertanam, Tuhan, terbangun, Bapa. Dan bahkan, Tuhan, kita terus, Tuhan, terbaharui pikiran dan hati kami, Bapa, makin mencintai Engkau, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Oke, saya akan berkhotbah hari ini, judulnya adalah Maturity in Loving God. Ya, kedewasaan dalam mengasihi Tuhan. Ya, kenapa kita dewasa dalam mengasihi Tuhan? Karena yang namanya hubungan itu akan terus bertumbuh. Dan kita tidak bisa mengacu ya kepada feeling kita selalu. Oke, makanya kalau kita lihat Israel, awal-awal dia bisa punya hati, tetapi lama-kelamaan kita bisa lihat ya dari minggu pertama, minggu kedua ya, bagaimana perkataan Tuhan, bagaimana tentang apa yang menjadi ketaatan yang Tuhan ajarkan ya, Israel tidak bisa respon lagi. Kita lihat di Yeremia 23:33. Apabila bangsa ini, baik nabi ataupun imam bertanya kepadamu, apakah sabda yang dibebankan oleh Tuhan? Maka jawablah mereka, kamulah beban itu. Sebab itu, kamu akan kubuang dari hadapanku. Demikian firman Tuhan. Jadi kita lihat di sini ya, di Yeremia 23 ini, itu sepertinya sabda yang dari Tuhan itu, sepertinya imam ataupun nabi-nabi ya banyak di Israel sana, tapi mereka disebutnya oleh firman Tuhan adalah nabi palsu atau imam palsu juga. Kenapa? Karena mereka udah nganggap firman Tuhan itu sebagai beban. Ya, bukan lagi kata-kata yang bisa membuat mereka semangat, bukan lagi kata-kata yang bisa membuat mereka ada kabar baik atau apa. Jadi firman itu seperti beban. Ya, bayangkan kalau kita baca Alkitab, kita baca firman hari ini, tetapi sepertinya, aduh, suruh tobat lagi. Aduh, harus lakukan ini. Aduh, harus berubah ini, berubah itu. Aduh, harus mengampuni. Aduh, ya, jadi beban. Dan pada saat itu memang Tuhan ingin sekali supaya Israel bertobat, Israel merespon. Tetapi kata-kata Tuhan seperti yang saya khotbahkan minggu lalu, itu sabda itu seperti beban buat Israel. Makanya Tuhan berkata balik sama Israel, kamulah beban itu. Jangan bilang firman saya jadi beban, kamulah beban itu. Ya, lihat hati Tuhan di sini. Ya, dan bahkan Tuhan berkata bahwa apa? Sebab itu kamu akan kubuang dari hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Saya bisa merasakan di sini ketegasan Tuhan. Ya, batasan dari Tuhan bahwa apa? Sudah ratusan tahun Israel dikasih waktu untuk merespon firman, tapi nggak pernah sampai. Ya, kita tahu ini adalah alur-alurnya yang pertama-tama ya. Di minggu pertama kita bisa lihat cinta pertama pada perjanjian Tuhan. Ya, mereka dibebaskan dari perbudakan bangsa Mesir, melewati Laut Merah dengan luar biasa. Ya, saya masih ingat di buku Keluaran, Miriam pun menyanyi-nyanyi, ya, Israel menari-nari. Cinta pertama di Gunung Sinai mereka buat perjanjian, ya, dengan ada darah di kuping mereka, ya, ibu jari, ya, baik kaki maupun tangan, bahwa apa?
kami akan mendengarkan dan melakukan segala firman Tuhan. Lihat cinta pertamanya. Oke, tapi lanjut kemudian apa? Justru mereka lebih suka lihat bangsa lain dengan segala Allah-Allah mereka. Ilah-ilah lain mereka suka. Ih, kok mereka ada punya itu? Kok mereka bisa punya kehidupan begitu? Kayaknya menarik ya. Oke? Nggak fokus lagi sama Tuhan, keinginan dan hawa nafsu mulai muncul. Lalu apa? Perkataan Tuhan tidak didengar lagi. Ya, kita masih ingat, ya nggak ada lagi orang yang berkata, di mana Tuhan? Nggak ada lagi orang yang tertarik sama firman-Nya. Nggak ada lagi. Sampai akhirnya, ayat tadi ya, firman Tuhan menjadi beban buat mereka. Ya, hari ini kita lihat ya, bagaimana hari ini kita merespon firman Tuhan. Ya, bagaimana kesukaan kita sama firman hari ini. Ya, apakah kita menanti-nantikan, aduh perkataan Tuhan apa lagi? Ya, saya masih ingat waktu remaja, saya belajar lagu tutur kata. Waduh, untuk selamanya sampai selamanya, perkataanmu bertumbuh di hatiku. Saya pikir perkataan yang mana bertumbuh di hatiku? Yang ada perkataan si dia yang bertumbuh di hatiku. Ya, si dianya itu yang saya suka, yang apa, ya, hawa nafsu semuanya. Tapi perkataan yang bertumbuh di hatiku, adakah perkataan Tuhan? Tidak. Semua segala saat teduh pembacaan firman Tuhan itu semua sekedar kewajiban buat saya. Kenapa? Karena saya pengen masa depan saya bagus. Udah itu aja. Tok. Firman Tuhan jadi beban. Ya. Lalu apa? Akhirnya pembuangan Israel. Sedih sekali. Ya, sebenarnya lebih sedih lagi Tuhan. Tuhan harus membuang kekasihnya. Tapi apa? Itu semua dilakukan karena for the sake of love. Karena mempelai pria mengasihi mempelai wanita. Jadi hari ini ya kita selalu bicara tentang devotion of our youth ya. Kalau kita lihat dari Israel, sebenarnya kita ini bukan harus mengacu pada cinta yang mula-mula yang dulu. Ya, kadang-kadang mungkin kita bisa berdiskusi, apakah kita harus balik ke cinta kita waktu kita dibaptis? Waktu kita jatuh cinta pertama kali sama Tuhan. Oke? Namanya cinta, namanya hubungan, itu perlu bertumbuh. Ya, kalau saya kembali kepada saat saya dulu dibaptis, saya nggak banyak ngerti apa-apa. Paling saya hanya ngerti God the gospel aja. Oh, dosa ini. Oh, jadi murid begini. Oh, baca firman tuh begini. Ya, oh, bertobat tuh begini. Oh, hubungan dalam jemaat begitu. Nah, kalau itu aja dasar yang saya tahu dan saya nggak bertumbuh, ya cinta itu akan mati. Kalau saya menikah dengan istri saya hanya mengandalkan jatuh cinta saat apa ya? Saat kesengsem hati saya, ya, saat lihat tampang dia, wah, saat kata-kata dia lemah lembutnya, aduh pas nyanyi tuh enak banget ya, aduh. Ya, kalau cuman itu aja feeling yang saya andalkan, habislah cinta saya. Oke, sama ya, semua yang namanya cinta itu hanya sebuah feeling. Tetapi love yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan manusia itu adalah cinta yang bertumbuh. Oke. Nah, lihat apa yang Tuhan katakan di sini. Setelah Tuhan berkata-kata bahwa dia akan membuang. Ya. Dikatakan demikian. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka. Sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Ya, jadi, di sini lihat ya, aku mengumpulkan, aku membawa, aku mengangkat. Setelah apa? Setelah Israel dibuang. Saya melihat sosok Tuhan yang bertanggung jawab untuk orang yang dikasihinya. Dia akan kumpulkan lagi, dia bawa lagi, dia angkat lagi, dia angkat gembala yang bisa memimpin, menggembalakan mereka. Tujuannya apa? Supaya hubungan Israel sama Tuhan itu hubungan yang tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang. Wah, dia benar-benar peduli ya sama hatinya Israel. Berarti Tuhan tahu selama hubungan cinta itu banyak ketakutan Israel itu. Pernah kita bersahabat ataupun kita
menjalin hubungan kasih ya, berpacaran, ataupun kita punya suami istri, ya, apapun segala sesuatunya yang kita alami tentang hubungan, pertemanan, tapi di dalam pertemanan itu, dalam persahabatan kita banyak takut. Aduh, takut nanti kalau dia gini gimana? Kalau dia kecewa gimana? Aduh, takut kalau ditolak gimana? Nah, impian Tuhan adalah kita punya hubungan sama dia itu nggak takut lagi. Ya, justru takutnya takut yang sehat, takut akan Tuhan, yaitu apa? Takut karena respect sama Tuhan. Bukan takut yang, aduh nanti masuk neraka, nanti nggak diberkati masa depannya. Itu adalah takut yang tidak sehat. Impian Tuhan supaya mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Wow, satu orang pun itu berharga buat Tuhan. Tuhan nggak mau ada yang hilang. Lalu, pasal 31, ayat 3-4. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Wow. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tarian orang yang bersukaria. Ya, Yeremia 31 ini adalah tentang bagaimana Tuhan menubuatkan perjanjian baru. Ya, di ayat setelahnya dia berkata bahwa apa? Aku akan mengadakan perjanjian yang baru. Oh. Ya, tetapi yang saya garis bawahi di sini adalah walaupun Israel sudah dibuang, ya, Tuhan mau kumpulkan lagi, mau bawa lagi, mau angkat lagi supaya nggak takut, terkejut dan hilang. Tapi dia apa? Dia bilang, saya akan kasih sekarang kasih yang kekal. Saya akan lanjutin lagi, saya akan bangun lagi kembali. Ya, dan saya akan lihat bahwa nanti one day Israel itu akan bersuka cita lagi. Lihat ya, Tuhan itu bayangin kita loh, bersuka cita, menari-nari. Oke, nah di sini adalah apa? Bahwa dia tahu bahwa kita ini akan dibangun dengan kasih yang kekal. Oke, inilah impian Tuhan, hubungan nggak takut lagi dan tidak terkejut. Nah, sekarang kita lihat perjanjian baru ya. Jalan yang dia berikan itu seperti apa? Ya, kalau tadi di pasal 31 tadi bahwa apa? Ya, saya akan kasih yang kekal sama kita semua. Supaya apa? Walaupun dulu kamu begini, tapi apa? Sekarang saya kasih jalannya. Jalannya seperti apa? 2 Petrus 5 ya. Hari ini saya akan mau coba kupas 2 Petrus 5 ini ya. Belakangan ini sama tadi saya sering sharing tentang hal ini. Oke, dikatakan demikian, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan dia. Oke, stop sampai situ dulu sebelum kita lanjutin ayat berikutnya ya. Jadi jalan yang dia berikan adalah yang pertama adalah kasih karunia dan damai sejahtera. Ya, supaya dengan kuasa ilahinya itu kita tuh dapat segala sesuatu. Segala sesuatunya apa yang kita dapatkan? Ini bukan segala sesuatu yang kita cita-citakan. Bukan segala sesuatu yang kita pengen supaya kita punya mobil, punya rumah, punya apa. Bukan. Tapi ini segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Hidup saleh itu apa? Supaya kita itu makin seperti Kristus. Impian dia cuma itu. Nggak ada lagi yang lain. Segala sesuatu yang berguna supaya kita makin seperti Kristus. Makanya kita nanti akan kenal dia lama-kelamaan. Ya, saya sempat baca ya minggu lalu satu guru jemaat kita, Douglas Jacoby. Ya, dia bilang ada satu quotes-nya, 30 tahun ini saya ikut Kristus, saya jadi murid Yesus. Nggak henti-hentinya setiap saya baca Alkitab tahun per tahun, itu makin kagum terus. Sepertinya apa yang saya baca tahun lalu, saya baca tahun ini, kok banyak lagi yang saya nggak ngerti. Kok banyak lagi yang saya belum tahu tentang Tuhan. Ya, jadi orang yang makin masuk ke jalannya Tuhan, itu kayaknya dapat terus. Tiap bulan, tiap minggu, tiap tahun dapat lagi segala yang berguna untuk apa? Supaya dia makin seperti Kristus. Bayang, sudah 30 tahun, profesor. Ya, saya pikir dulu kalau udah profesor Alkitab ya udah hafal Kejadian sampai Wahyu, ya nggak perlu baca Alkitab lagi, paling itu aja. Tapi dia tiap tahun dia baca Alkitab, dapat lagi, makin lebih kagum lagi.
Ya, dia bilang apa? Nggak pernah saya baca buku ilmu pengetahuan pun apapun juga, nggak pernah saya sekagum ini. Luar biasa. Oke, jadi ini kuasanya mulia, ajaib. Kenapa? Tidak ada buku yang membuat kita merasa ajaib seperti itu, merasa berkuasa seperti itu. Nggak ada. Oke, kalimat berikutnya. Dengan jalan itu, ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Wow. Berarti kita ini sudah dikodratkan. Ya. Kalau pria sudah ada kodratnya, kita bertanggung jawab, bekerja. Wanita sudah dikodratkan, melahirkan. Ya. Tapi apa? Kalau kita melewati jalan yang dia berikan, menerima kuasanya, kita tuh sudah dikodratkan untuk apa? Untuk kita punya janji yang berharga dan sangat besar, supaya apa? Kita luput dari hawa nafsu duniawi. Sehingga saya itu nggak pengen lagi, nggak pengen uang banyak lagi, nggak pengen. Sehingga saya itu nggak pengen nafsu seksual lagi, nggak pengen. Sehingga saya itu nggak pengen lagi, pengen punya kuasa lagi, nggak pengen. Sehingga saya itu nggak pengen lagi bisa, dianggap orang hebat, nggak pengen lagi. Kenapa? Karena memang kodratnya seperti itu. Ya, tapi lewat janji-janji yang berharga dan yang sangat besar ini luar biasa. Ya, ada benda berharga sekali, berlian, mahal sekali, tapi nggak besar, kecil. Ada benda yang besar sekali, batu yang besar, tapi nggak berharga. Nah, tapi kalau ini bayangkan, janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Apapun yang kita pengen di seluruh dunia ini, nggak pernah bisa menandingi ini kodrat ilahi yang Tuhan lagi siapkan, yang dia berikan. Amin. Ya, bayangkan Tuhan kita, Israel yang begitu luar biasa bebalnya, tapi masih terus dijanjikan seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya, lewat nggak itu? Oke? Dia inginkan apa? Hubungan yang tidak takut lagi. Jadi, kalau dulu Israel hubungannya takut. Kenapa? Mereka takut. Ya, takut dengan bangsa-bangsa lain. Wah, kalau kita baca Alkitab ya, Israel tuh bisa takut. Aduh, nanti kalau kita dihantam sama bangsa Mesir gimana? Kalau kita dihantam sama bangsa Babel gimana? Jadi takut. Ya, kita sekarang takut apa? Pandemi corona ini buat kita takut. Tapi Tuhan bilang melalui Kristus, saya melimpahi kamu kasih karunia dan damai sejahtera yang melimpah tadi, 2 Petrus 1 tadi. Ya, sehingga apa? Nggak perlu lagi kita takut. Kenapa? Ada damai sejahteranya melimpah-limpah. Mau kondisi situasi dunia gimana, tapi damai sejahtera dalam hati ini bersinar terus, memancar terus sampai kekekalan. Makanya saya bingung sama brother sisters ya, yang benar-benar spiritual, yang benar-benar dekat sama Tuhan. Kayaknya mau dihantam pergumulan apa aja, kok damainya tetap damai. Saya bingung. Saya yang Kristen, kok bisa kayak gini ya? Padahal orang tuanya aniaya terus setiap hari. Saya waktu itu ada satu anak kampus di Cengkareng. Ya, ada satu brother sahabatnya ke rumahnya dia. Waktu ke rumahnya dia baru sadar. Ya ampun, ternyata tiap hari pamannya itu aniaya dia, ledekin dia, bully dia, bodoh-bodohin dia. Tiap hari itu. Ya, tapi kita kaget. Kenapa? Karena tiap hari kita sekolah sama dia, lagi fellowship atau apa, sukacitanya luar biasa. Menghibur orangnya luar biasa. Dia bisa share ayat yang dalam. Ya, kayak perhatian banget sama orang. Terus kita tanya, loh, ternyata sehari-hari kamu di rumah ngalamin gini terus. Loh, kok bisa? Ya, saya ngerasa damai aja terus karena firman Tuhan. Ya, jadi karena kasih karunia, damai sejahtera yang melimpah, itu membuat orang nggak takut lagi. Ya, bangsa Israel dulu terkejut. Kenapa terkejutnya? Karena mereka setiap baca Alkitab atau dengerin firman dari nabi yang benar, mereka terkejut. Oh, masa sih Tuhan kayak gitu? Masa sih Tuhan mau hukum kita? Masa sih Tuhan berfirman supaya kita harus berubah begini? Aduh, terkejut terus. Kenapa terkejut terus? Karena kita nggak kenal kuasa mulia dan ajaib tentang pengenalan akan Dia. Yang membuat orang biasa terkejut adalah karena kita nggak kenal orang itu. Ya, berapa kali mungkin kita bisa kenal orang, makin kita kenal dia, makin kita terkejut. Loh, ternyata kamu orangnya kayak gini ya? Saya pikir begini. Ternyata kamu
tampangnya garang, ternyata hatinya rinto. Nah, banyak banget. Kenapa? Karena seakan-akan kita belum pernah kenal dia lebih dalam lagi. Belum pernah kenal dia lebih lama lagi. Nah, kalau kita dikasih kuasa mulia dan ajaib, untuk kita makin kenal Kristus, untuk makin kenal firman-Nya, makin kenal Injilnya, makin kenal kisah para rasul, makin kenal Korintus, makin kenal Timotius, makin kenal buku Yeremia, makin kenal buku Keluaran. Kalau kamu akan kenal tentang dia, kamu nggak akan terkejut lagi. Ya, corona datang, nggak terkejut kita. Kenapa? Karena kita kenal Kristus. Karena kita tahu perlindungan dia. Karena kita tahu pencobaan yang diberikan itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Kenapa? Karena kita kenal dia. Tapi kalau kita nggak kenal dia, kita hanya tahu flow ekonomi, kita hanya tahu jalannya pemerintahan seperti apa harusnya, kita hanya tahu tentang virus, kita hanya tahu tentang kesehatan, kita akan banyak terkejut. Setiap tahun kita akan terkejut terus. Tapi kalau kita kenal Tuhan, kita nggak bakal pernah terkejut. Kenapa? Nggak ada sesuatu yang baru di dunia ini. Ya, pengkhotbah bilang ya di buku pengkhotbah si Salomo ya, orang yang paling hikmatnya lebih besar daripada raja manapun. Dia bilang apa? Di bawah matahari ini nggak ada sesuatu yang baru. Semuanya Tuhan udah pernah sebutkan. Ya, dan dia bisa tahu bahwa apa? Yang paling penting adalah punya wisdom-nya Tuhan. Udah. Ya, dan hubungan yang tidak hilang lagi. Melalui Kristus, kita tahu tadi janji-janji yang sangat besar dan berharga itu membuat kita. Di sini tadi apa? Kalimat terakhir daripada ayat ini, luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. In the end, kita tidak akan binasa, kita tidak akan hilang. Yang membuat anak yang hilang, anak bungsu itu hilang daripada bapaknya adalah karena dia hawa nafsu tentang cari uang, itu membuat dia hilang. Hawa nafsu ingin royal, itu membuat dia hilang. Tapi kalau kita ngerti janji-janjinya yang sangat besar dan berharga, itu membuat kita nggak hilang. Kita justru luput dari hawa nafsu duniawi. Oke? Nah, makanya inilah relationship yang Tuhan tawarkan. Kalau ada Kristus, nanti ya, Israel, nanti kalau 700 tahun lagi, Yesus datang ke dunia, dia ajarin suatu hal, kamu akan punya hubungan yang melimpah, yang nggak terkejut, nggak hilang. Apakah itu jadi jaminan? Harusnya jadi jaminan. Hari ini kita bersyukur, Yesusnya bahkan sudah mati dan bangkit, dan itu benar-benar jaminan untuk kita, benar-benar punya hubungan yang luar biasa lagi sama Kristus. Ini bukan tentang waktu kita dibaptis dulu gimana. Harusnya kita bisa create relationship dengan Yesus, lebih lagi, dan lebih lagi. Pertanyaannya, apakah kita mau dibangun dan ditambahkan melalui proses Tuhan? Ya, proses pembangunan itu ya, satu batak, tambahin lagi satu batak, tambahin lagi. Kita mau buat rumah, nggak mungkin langsung rumah itu langsung dipindahin dari mana, langsung pindahin pakai traktor, nggak mungkin. Yang ada adalah kita bikin dulu fondasinya lewat satu bata, ditambahkan satu bata. Lama-lama batanya makin tinggi. Jadi kuasa Tuhan ada, mulia ajaib. Tapi kamu menambahkan satu bata apa dalam setiap hari kamu? Setiap bulan kita nambahkan bata yang mana? Apakah kita mau dibangun nggak? Ya, ini bukan tentang kekristenan yang seakan-akan, oke, sekali doa langsung ada. Sekali doa emosi kita lepas. Sekali doa saya nggak pernah lagi punya hawa nafsu yang demikian. Bukan itu, tapi mau dibangun yang mananya. Ya, tadi 2 Petrus 1 ayat 2 sampai 4. Sekarang kita mulai ayat 5 sampai ayat 8. Ini mulai proses-prosesnya yang adalah bagian kita. Ya, ada 3 poin saya hari ini akan singkat-singkat. Yang pertama adalah grow in deeds and deeper understanding. Yaitu apa? Bertumbuh dalam perbuatan iman dan pengertian yang lebih dalam. Yang kedua adalah godly character, memiliki karakter Kristus. Dan yang ketiga adalah go to love one another, pergi mengasihi jemaat dan orang lain. Kita lihat, ya, kita sudah sering ya baca ayat ini ya. Yang pertama adalah bertumbuh dalam perbuatan iman dan pengertian. Ayat 5 saya bacakan. Justru karena itu karena apa? Ya karena tadi kasih karunia yang melimpah tadi. Karena apa? Karena janji-janji yang besar dan berharga itu. Karena apa? Karena kita dikasih kuasa yang besar dan ajaib dan mulia untuk pengenalan dia.
Nah, karena itulah kita harus sungguh-sungguh. Amin. Nggak ada kita di sini jadi Kristen, ya udah, karena udah dikasih, ya udah santai kita. Nggak ada. Kalau kita jadi orang Kristen yang nggak sungguh-sungguh, santai, siap-siap cinta kita sama Yesus jadi tawar. Siap-siap kita bertanya dalam hati kita, kenapa ya? Kok dulu saya senang baca Alkitab, sekarang nggak suka lagi ya? Kenapa saya dulu kalau ini gampang saya minta maaf kok, sekarang nggak gampang lagi minta maaf ya? Jangan heran, kenapa? Karena kita nggak sungguh-sungguh berusaha untuk apa? Menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Apa artinya? Oke. Kalau saya lihat di sini ada 2 Korintus 4 ayat 13 dikatakan demikian. Ya, ini Paulus ya. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Lihat ya, simpel sekali iman itu. Iman itu tumbuhnya dari pendengaran akan firman Tuhan. Waktu kita baca firman, misalnya kita tahu, oh, saya harus berkata-kata yang baik ya sama orang yang membangun ya. Saya percaya nggak? Nah, itu iman. Jadi iman itu adalah, saya baca Alkitab, saya percaya, saya harus berkata-kata yang baik. Kalau begitu, ditambahkanlah kebajikan. Apa itu kebajikan? Kebaikan karena kita mengerti firman. Perbuatan baik itu apa? Oke, berarti saya akan berkata kepada brother saya kata-kata yang membangun. Sesimpel itu kebajikan. Kalau hari ini saya baca Alkitab tentang mengampuni, hari ini saya akan telepon orang untuk mengampuni. Kenapa? Karena saya percaya, makanya saya berkata-kata. Karena saya percaya, makanya saya melakukan. Sesimpel itu. Mencintai Tuhan itu begitu. Oke, nah ini kita asumsikan ya, tidak ada pikiran-pikiran lain kita tentang orang itu. Ya, kebajikan itu sesederhana kita percaya dan kita tambahkan kelakuan kita. Oke. Kalau saya tahu, oh memberi itu baik ya, di kisah 20 ya, adalah lebih baik memberi daripada menerima. Oh ya udah, saya mau pikirin, saya mau beri apa ya sama orang lain, terus kita lakukan. Itu adalah iman, tambahkan kebajikan. Tapi kalau kita baca Alkitab terus, baca, nggak ditambahin kebajikannya, siap-siap kita tawar sama Tuhan. Ya, siap-siap. Lalu setelah kebajikan, ditambahkan pengetahuan. Apa maksudnya? Waktu saya memberi, saya jadi mikir-mikir, aduh, ini memberi, apakah nanti saya jadi kekurangan ya kalau memberi ya? Nah, itu butuh pengetahuan. Pengetahuan akan apa? Di firman lagi. Apa sih, kalau Tuhan tuh maunya kita memberi itu dengan hikmat-hikmat seperti apa sih? Oh, ternyata di 208 tuh ada, memberi itu harus dengan sukacita, sukarela. Oh, memberi itu dari kekurangan. Ya, kadang-kadang kita berpikir, apa yang saya bisa beri? Ya, saya aja kekurangan. Oh, ternyata si janda miskin itu memberi dari kekurangannya. Oh, jadi saya makin lebih tahu nih sekarang. Kalau saya pikir tadinya memberi itu adalah karena saya punya duit yang banyak, makanya saya memberi. Nah, sesimpel itu, iman ditambahkan kebajikan, ditambahkan pengetahuan. Ya, oke. Nah, di sini ada dikatakan juga, di Amsal 9 ayat 9-10. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amin. Ya. Hari demi hari kita jadi murid Yesus, bulan demi bulan, tahun demi Tuhan. Apa yang makin kita kenal tentang yang Maha Kudus? Saya bersyukur 5 tahun ya bareng sama Febri. Sampai 2 minggu yang lalu, sampai minggu lalu, kita benar-benar bisa ngobrol, ternyata saya baru kenal tentang hal ini loh, tentang kamu. Ya, saya bersyukur ada momen-momen seperti itu. Kenapa? Karena kalau nggak makin kenal, ya itu kita akan hambar aja. Ya, kita tuh jadi lebih sibuknya apa? Oke, gimana kerjaan kita? Ya, jadi lebih kepada itunya, tapi bukan mengenal karena ada hubungan. Ya, nah, mengenal satu orang aja itu bisa nggak habis-habis. 5 tahun kenal Febri, itu aja bisa nggak habis-habis. Nah, apalagi Tuhan yang besar itu. Pertanyaan adalah, apakah kita punya semangat untuk mengenal yang Maha Kudus itu? Kenapa? Karena itulah understanding. Itulah yang membuat kita bijak. Itulah yang membuat kita berhikmat.
Begitu banyak orang-orang rohaniawan yang mereka punya pendapat, ya udah saya udah pernah baca Kejadian sampai Wahyu. Oh, buku Matius itu ya, isinya ini saya udah tahu kok. Oh, perikop yang itu perumpamaan tentang anak yang hilang, udah ngerti kok. Tapi tiap tahun saya baca itu, dapat lagi hal yang baru. Dan kalau kita mau ibaratkan seperti ini ya, kalau saya baca Bible, ya, entah itu 15 menit, entah itu 30 menit, entah itu 40 menit, atau 1 jam, terus saya mungkin dapat insight, wah, Tuhan mau saya begini. Oke? Tapi abis itu, saya close my eyes, saya tutup mata saya pray, saya jadi bayangkan pribadi Tuhan. Lama-lama, bukan tentang yang penting saya nanti bisa lakukan A nanti di jam 2. Saya bisa lakukan B dari firman Tuhan kepada orang ini. Bukan itu. Tapi yang penting saya makin ngerti, oh, Tuhan Allah ini adalah pribadi yang seperti ini ya. Terus saya pikir-pikir lagi, saya berdoa lagi, wow, Tuhan itu love saya banget ya. Itu adalah relationship. Tapi kalau bukan relationship, itu adalah seperti kita dapat tips lagi dari Tuhan untuk menjalani hari ini. Itu sama kayak kita datang ke kelas, ada dosennya, ada gurunya, terus dapat tips, tapi saya nggak penting hubungan sama gurunya. Saya nggak penting hubungan sama dosen. Ya, dia karakternya kayak gimana, dia pikirannya apa, impiannya apa, keluh kesahnya apa, saya nggak peduli. Yang penting saya dapat tips untuk masa depan saya. Ya, itu bukan hubungan. Hubungan adalah, saya baca Bible, saya renungkan itu, saya mungkin dapat insight-nya tentang karakter Tuhan lebih lagi. Saya mungkin dapat pencerahan, saya akan melakukan hidup dengan begini. Tapi habis itu saya pejamkan mata saya pray, ternyata karakter Tuhan gitu. I love you, God. God, Tuhan, saya bisa lihat Engkau sangat mengasihi saya, Engkau menyelamatkan saya lewat prinsip ini. Itu baru relationship. Lalu kamu berangkat kerja, ya, pengenalan kamu akan Tuhan itu terngiang-ngiang. Waktu kamu ketemu bos kamu, waktu kamu ketemu teman-teman kamu, ya, kamu pas makan siang jadi pengen doa lagi sama Tuhan. Kenapa? Kamu makin love Tuhan. Kamu makin ngerti. Itulah kita jadi punya kebajikan dan kita terus punya pengetahuan. Tiba-tiba ada orang di sana yang seakan-akan butuh bantuan. Kita udah tahu, oh iya, ini kan orang yang butuh bantuan. Oh iya, Tuhan kan sangat murah hati. This is the chance. Ini ada kesempatan untuk saya nolong dia. Kenapa? Karena Tuhan sudah begitu berkata-kata ke saya. Dan saya bisa lihat dalam firman-firman yang kemarin-kemarin. Thank you Tuhan, saya mau bantu dia Tuhan. Jadi ini bantu orang ini bukan karena dari kecil bapak saya udah sering kasih tahu saya kayak gitu, bantu orang. Bukan, ini bukan tentang bapak kita, bukan tentang teman-teman kita, bukan tentang budaya keluarga, bukan. Tentang firman Tuhan oleh roh iman, membuat kita pengen melakukan karena kita kenal Tuhan secara pribadi. Bukan karena bapak kita begitu. Amin kalau bapak kita kayak gitu. Bukan karena keluarga kita udah sering kayak begitu. Bukan. Bukan karena pembimbing kita suruh kita begitu. Bukan. Tapi karena firman Tuhan. Amin? Nah, disitulah kita jadi punya apa? Bertumbuh dalam perbuatan iman dan pengertian. Oke? Pertanyaan saya, bagaimana pembacaan firman kita sampai kita mau melakukan kebajikan dan makin mengerti Tuhan? Mari kita bertumbuh. Jangan sampai kita puas pembacaan Alkitab kita gitu-gitu aja. Enggak. Kalau kita baca Bible-nya seperti poin nomor 1 ini, kamu akan makin cinta Tuhan. Kamu akan makin, hati kamu makin terpaut sama Tuhan. Enggak mungkin enggak. Karena apa? Karena ada kuasanya dalam firman itu. Yang kedua, godly character. Memiliki karakter Kristus. 2 Petrus 1 ayat 6. Dan kepada pengetahuan, penguasaan diri. Dan kepada penguasaan diri, ketekunan. Dan kepada ketekunan, kesalehan. Amin ya. Kesalehan itu adalah karakter Kristus tadi. Jadi kalau udah makin tahu, oh cara memberi itu begitu ya, hatinya harus kayak gitu. Oh memberi itu bukan karena duitnya banyak ya, tapi karena kekurangan. Oh mengampuni itu bukan karena orangnya layak diampuni ya. Oh karena Tuhannya yang sudah mengampuni kita ya. Oh mengampuni itu kita perlu rendah hati ya. Oh, banyak ayat pengampunan. Oke? Nah, kadang-kadang kita nggak bisa menguasai diri. Ya, pandemi corona ini bahkan bisa bikin kita bosan. Kita bisa marah. Ya, tanpa pandemi pun kita bisa jadi orang yang bosan. Tanpa pandemi pun kita bisa jadi orang yang marah. Tanpa pandemi pun kita bisa jadi orang yang malas. Tanpa pandemi pun kita bisa jadi orang yang candu dan ada yang takut juga. Oke?
Ada ujian, pandemi, membuat naturalnya siapa kita makin ketahuan. Yang bosan makin ketahuan, dia orangnya bosenan. Yang marah makin ketahuan, dia marah-marah terus. Yang malas, memang ada malasnya, tapi makin ketahuan malasnya seperti apa. Kenapa? Semuanya teruji oleh pencobaan. Tuhan makin bisa lihat, oh oke, inilah naturalnya kita. Makanya Tuhan undang kita, kalau udah punya iman, tambahin kebajikan, tambahin pengetahuan, sekarang tambahin penguasaan diri. Ya, saya kemarin waktu pas kelas parenting ya, tadi malam, bersyukur sekali dengan merit jemaat kita. Terus saya bicara sama Febri. Dia ngomong sama saya, Cin, emang bener ya, kamu nggak pernah bosenan ya? Iya, saya nggak pernah bosen. Terus saya gali-gali, saya tanya diri sendiri, kenapa ya, saya kok nggak pernah bosen ya? Bahkan di pandemi kayak gini, saya nggak pernah bosen-bosen. Untuk Zoom atau apa, ya nggak ada bosen-bosennya. Ya, terus kayak misalnya dia lihat, iya ya, kalau ada rasa kepanasan atau misalnya ada yang apa juga nggak kelihatan, saya tuh kayak gimana banget gitu ya. Ya pokoknya tetap bisa tenang aja. Gitu loh. Kenapa ya kayak gitu ya? Nah, waktu tadi malam kita kan bicara tentang batasan yang wajar dari orang tua kepada anak-anak, memberikan batasan yang wajar. Saya merasa orang tua saya itu kasih batasan yang wajar waktu saya masih kecil. Ya, jam tidur saya itu disiplin. Jam 9 saya udah tidur. Ya, sampai SMP, SMA pun saya jam 9 tidur. Ya, kalau ada tugas lebih ya saya jam 10, itu paling lama. Nah, dari jam tidur yang teratur itu udah dikasih batasannya. Terus apa lagi? Saya kalau main game itu dikasih batasannya. Oke? 1 jam atau 2 jam. Kalau udah terlalu lama ditegesin. Saya coba licik, kena juga. Ya, tapi makin lihai saya untuk menyembunyikan dari orang tua. Oke, apalagi saya waktu kuliah di Bandung nggak ketahuan sama sekali. Oke, nah saya telepon bapak saya, enggak Pak, saya ini lagi belajar. Ya, gampang sekali seperti itu. Oke, nah tentang kemalasan juga, ya apapun itu kayak misalnya di dalam kelas ya, lagi kuliah atau misalnya lagi ini, orang bisa ya kalau wah kayaknya nggak ada dosennya nih, nggak ada gurunya nih, yuk kita langsung keluar aja yuk. Ya, kalau saya nggak, tetap aja di kelas saya. Saya tetap di kelas, kenapa? Karena saya tahu batasan yang dikasih oleh bapak saya. Ya, mau orang kayak gimana pun, kamu tetap aja disiplin. Oh oke. Ya, memang kekurangan saya adalah jadinya karena harus disiplin, jadi kurang hubungan sama orang. Nah, itu yang saya lemahnya. Ya, tetapi karena ada batasan yang wajar itu, saya jadinya pribadi saya gampang menguasai diri hari ini. Ya, saya kalau misalnya ya udah kayak saya bisa menstop sesuatu hal yang nggak berguna, itu bisa dengan sangat gampang. Oke, misalnya ada hal apa? Haruskah kita beli makanan yang enak banget atau misalnya haruskah punya benda-benda yang itu? Nggak harus. Kenapa? Karena batasan tentang kesederhanaan itu bapak saya ajarin. Oke. Nah, jadi saya juga tentang marah-marah juga gampang nguasainnya. Tentang bosan gampang nguasainnya. Kenapa? Karena ada batasannya. Nah, tapi buat kita yang nggak gampang, mungkin kita di masa kecil kita, memang kita tidak dapat batasan yang wajar dari orang tua kita. Ya. Mungkin dapat batasnya tapi nggak konsisten. Kita masih bisa licikin. Ya, sehingga jiwa kita ini udah terisi bahwa apa? Saya harus dipenuhi itu. Saya kalau nggak ada minuman yang menyegarkan, itu rasanya bosan banget. Saya kalau nggak liburan ini, udah deh, nggak bisa saya fokus. Oke? Nah, kalau kita berangkat dari seperti itu, memang sampai dewasa, kita akan terus dipengaruhi oleh hawa nafsu yang demikian. Makanya, Tuhan mau kasih bahwa apa? Akan kasih segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Untuk apa? Bukan untuk memuaskan diri kita, bukan. Tetapi supaya kita bisa saleh, bisa seperti Kristus. Bahkan tanpa hal itu pun kita bisa. Paulus di penjara, dia nggak pernah bosan. Dia bisa tetap connect sama Tuhan. Ini bukan tentang, apa ya, memang orangnya gitu kali dia. Emang temperamennya gitu dari kecilnya. Enggak. Ya, ini karena ya memang ada pengaruhnya, didikan orang tua. Makanya bangsa Israel dulu dikasih tahu bahwa apa? Hai orang tua, didiklah anakmu. Ajarkanlah mereka, kasih Tuhan segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan. Lakukan itu waktu pas lagi apa? Dalam perjalanan.
ambang pintu rumahmu tulisin, di dahi anakmu ditulisin. Kenapa? Supaya kamu terus-menerus ulang-ulangi mereka. Konsisten, konsisten, dan konsisten. Begitu cara Tuhan, supaya apa? Mempersiapkan anak, sampai nanti dewasa, mereka bisa punya segala sesuatu untuk kesalehan. Ya. Bukan punya segala sesuatu untuk memuaskan diri kita. Bukan punya segala sesuatu untuk, wah, nikmat. Enggak. Ya, ini adalah bentuk bagaimana kita nggak bisa menguasai diri. Oke? Nah, waktu kita baca firman, kita tahu apa yang kita perlu kuasai. Oh, iya ya, Tuhan hari ini bicara tentang kasih yang sabar ya. Oke, kalau gitu saya mau sabar. Aduh, tadi ada brother sister atau teman-teman kok ngatain saya begini. Aduh, saya mau sabar. Doa sama Tuhan. Oke? Nah, kalau waktu menguasai diri, kadang-kadang kita bisa gagal menguasai diri. Nggak apa-apa. Karena apa? Karena di sini dibilang kepada penguasaan diri ditambahkan apa? Ketekunan. Apa itu ketekunan? 7 kali orang benar jatuh, bangkit kembali. 7 kali itu artinya apa? Sebanyak apapun kamu, ya, sesering apapun kamu jatuh karena kamu pengen menguasai diri, tekun lagi aja. Sesimpel itu firman Tuhan. Jangan dikuasai oleh, aduh merasa guilty, udah pasti deh, Tuhan pasti nggak ampunin saya lagi nih, saya gampang sekali kayak gini terus jatuh lagi. Nah, itu karena apa? Karena nggak kenal, karena nggak punya pengetahuan tentang Tuhan. Makanya kita bisa hakimi terus diri kita. Oke, jadi balik lagi ke poin yang pertama, kalau kayak begitu, bertumbuhlah dalam pengenalan akan Tuhan. Oke, ketekunan, tekun terus, sampai akhirnya apa? Dapat kesalehan. Saya lihat karakter Yeremia ya, luar biasa di Yeremia 20 ayat 9 ini. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia, dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Wow. Ya, konteksnya di sini adalah, waktu itu Yeremia udah sering mengatakan hal yang benar kepada Israel, tapi Israel bebalnya luar biasa. Nah, satu waktu dia kasih firman yang keras, karena Tuhan mau dia kasih firman yang keras sama Israel, ada nabi palsu, namanya si Pasihur. Pasihur itu malah memasung si Yeremia, malah tahan dia, malah tawan dia. Jadi makin menderita lah dia, jadi makin diolok-olok lah Yeremia. Bayangkan ya, kalau kita mau yang benar, kita bertahun-tahun, kita ngomong hal yang benar, nggak ada yang mau dengar, terus waktu kita mengatakan yang keras, malah dipasung kita. Nah, di situ, dalam hati Yeremia ada seperti ini. Tuhan, aku nggak mau mengingat dia, dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Jadi udahlah, cukuplah Tuhan, saya nggak mau lagi ngomong tentang firman dia Tuhan. Tuhan, nggak mau lagi Tuhan, kapok saya Tuhan, kayaknya saya bertahun-tahun ini ngucapin firman, malah yang ada dianiaya terus Tuhan, kapok. Tapi lihat, maka dalam hatiku, ada sesuatu yang seperti api yang nyala-nyala. Terkurung dalam tulang-tulangku, aku berlelah-lelah untuk menahannya, pengen tahan tapi nggak bisa. Malah yang keluar tuh adalah firman Tuhan terus. Malah yang keluar adalah hati yang mau mencintai Tuhan terus. Sepertinya dalam hati dia, saya nggak bisa nih nggak cinta Tuhan. Saya nggak bisa ngomongin firman. Saya nggak bisa dalamin firman dia lagi. Saya nggak bisa berhenti untuk berdoa. Nggak bisa. Saya nggak sanggup. Lihat ya, kalau tadi kita menguasai diri, karena kita nggak sanggup dekat sama Tuhan. Kita nggak sanggup hidup di dalam penyertaan Tuhan, dalam firman Tuhan. Udah bosen. Ya. Tapi apa? Justru Yeremia, dia nggak sanggup. Nggak srek kalau nggak dalam Tuhan. Nggak srek kalau nggak beritain firman. Nggak srek kalau nggak mengasihi orang. Luar biasa. Ini artinya, hati kita, pikiran kita, makin sama pikiran Kristus. Itulah goalnya Tuhan. Brother sisters, jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan. Tuhan berikan segala sesuatu, sampai akhirnya poin ini kita bisa punya. Kesalehan. Pikiran kita menyerupai Kristus, hati kita menyerupai Kristus, sehingga kita mau berdosa pun kita malah nggak sanggup kita. Kita mau jahatin Tuhan nggak sanggup kita. Kita mau nyakitin hati orang lain nggak sanggup kita. Karena apa? Karena saya yang terpikir adalah pemikirannya Kristus. Mau berhenti nyampein firman nggak sanggup. Itulah kesalehan, dan Tuhan ciptakan itu. Tapi kita harus bangun. Nggak bisa enggak. Kita harus taruh bata satu di atas bata lainnya, lalu taruh lagi, tambahkan lagi. Tekun. Jangan nyerah. Itulah kesalehan. Yang terakhir, kalau kita udah punya kesalehan, go love one another.
Kenapa? Kasih Kristus, pikiran Kristus, ya, hatinya Kristus itulah yang kita membuat kita bisa love jemaat, bisa love orang lain. Ya, 2 Petrus 1 ayat 7-8. Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Ya, ini mengasihi dulu saudara-saudara, baru ditambahkan mengasihi semua orang. Apa bedanya? Saudara-saudara di sini artinya apa? Tubuh Kristus, jemaat dulu. Habis itu nanti kamu tambahkan lagi mengasihi orang lain. Kita masih ingat, ini adalah ayat yang luar biasa tentang membasuh kaki. Yohanes 13 ayat 13-14 berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ya, saya seringkali mengucapkan tentang ayat ini. Saya nggak capek untuk mengulang-ulangi ini. Kenapa? Karena ini ayat favorit saya. Yesus di Alkitab menyebut dia adalah Tuhan. Inilah ayatnya. Ya, tapi waktu dia menyebut dia Tuhan, itu adalah saat dia lagi membasuh kaki murid-muridnya. Dia nggak pernah menyebut dia Tuhan waktu dia lagi, luar biasa banget, melakukan mujizat. Nggak ada dia bilang, dia Tuhan. Atau dia Tuhan waktu membangkitkan orang mati. Nggak pernah dia sebut dia Tuhan. Tapi dia bilang dia guru dan Tuhan saat dia lagi basuh kaki murid-muridnya. Lihat, betapa humble-nya Kristus. Kalau yang Tuhan kita aja bisa humble itu untuk apa? Melayani brother sisters. Maka kita pun, ini bukan pilihan, wajib saling membasuh kakimu. Artinya apa? Bagian terkotor dari brother sisters kita, dari jemaat kita yang bersihin. Dengan apa? Merendah. Bukan kita keselin, bukan kita gosipin, bukan kita nggak sukain, bukan kita jauhin, bukan. Tapi kita wajib bersihkan dia. Kalau dia nggak suka, bersihin lagi. Kalau dia menjauh, doain lagi. Datengin lagi. Memohon lagi. Kenapa? Karena itulah guru dan Tuhan kita begitu. Ya. Dan kita tahu, perikop ini diapit oleh 2 perikop, yaitu apa? Tentang Yudas dan Petrus. Kenapa? Yudas hianatin Yesus, dan Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Ya. Di jemaat, mungkin kita akan bisa ngerasain, ya, ada yang hianatin kita. Mungkin ada yang sangkal kita. Tapi nggak apa-apa. Yesus pun merasakan demikian, dan itu tidak menghilangkan kasih Tuhan kepada Petrus dan Yudas. Sama juga dengan demikian dengan kita. Tidak menghilangkan kasih kita seharusnya. Kenapa? Karena kita udah punya kesalehan itu. Itulah impian Tuhan. Dengan demikian apa? Ayat 34-35 yang di bawah. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Apa intinya dari ministry? Ministry bukan tentang kita lakukan kegiatan, event, ya, bikin sesuatu yang menyenangkan kita, bikin sesuatu yang membuat kita nggak bosan. Bukan, itu bukan ministry. Ministry adalah love. Kita bersihin nggak brother kita? Kita bersihin nggak sister kita? Ya, kita tekun nggak untuk itu? Kita datengin lagi nggak? Ya, dengan demikian, dunia, orang yang bukan murid, akan tahu. Akan mereka bisa lihat, saya lihat Kristus di komunitas ini. Saya ngeliat Kristus di gereja ini. Kenapa? Saya bisa lihat, brother sisters, tekun. Ya, saling mengasihi, saling menghamba, saling mengampuni. Ya. Hari ini, mari kita renungkan. Ya, brother, sisters mana yang kita ingin layani, yang ingin kita basuh kakinya. Artinya apa? Kita mau tahu hatinya, apa yang membuat dia bergumul, apa yang membuat dia menjauh dari Tuhan, dan kita pengen semangati. Kalau ditolak, amin. Kenapa? Karena Yesus pun ditolak. Dan itu akan membuat kita makin menguasai diri, makin tekun. Kenapa? Karena kita akan punya kesalehan sama seperti pikiran Kristus dan hati Kristus. Itu harus menjadi goal kita. Ini adalah kesimpulan dari khotbah saya.
Artinya, kasih kita sama Tuhan, kita nggak bisa andalkan tentang kasih waktu kita dibaptis atau jatuh cinta pertama kali, bukan itu yang kita mau tuju. Tapi apa? Kasih itu harus bertumbuh. Kasih itu harus diusahakan. Kasih itu harus direncanakan. Dan kedewasaan itu hanya satu jalannya. Yaitu apa? Grow in deeds and deeper understanding. Menyukai berbuat baik karena iman pada firman dan sungguh-sungguh mengenal firman. Godly character, karakter menyerupai Kristus. Bertekun karena kuasa ilahinya. Ya, kita mau menguasai diri, tekun, dan bangkit ingin mirip kepada Kristus. Dan terakhir adalah go to love one another. Pergi mengasihi sesama lain. Saling membersihkan sesama lain seperti Kristus menghamba untuk membersihkan kita. Amin. Mari kita berdewasa untuk punya hubungan bersama Tuhan. Dan Tuhan sudah memberikan kuasanya untuk kita punya kesalehan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami Tuhan, ucap syukur untuk firman Engkau. Begitu dalamnya Tuhan, begitu Engkau nggak pernah Tuhan capek untuk mengasihi kami dengan kasih yang kekal Bapa. Bahkan Engkau kasih jalannya, Engkau kasih anakmu Yesus Kristus Tuhan. Dengan Yesus Kristus kita jadi tahu Tuhan, bagaimana kami boleh mengenal Yesus hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun Tuhan. Tuhan kami tahu Tuhan, kelemahan kami itu apa Tuhan, tapi kami tahu itu pun semua karena hawa nafsu dunia ini Bapa. Ampuni Tuhan segala dosa kami Tuhan, tapi bantu kami Tuhan, agar kami bisa melihat kuasa itu dari firman Engkau, sehingga kami mau menguasai diri kami Tuhan. Sehingga kami mau bertekun Bapak, sampai kami memiliki godliness itu Tuhan. Dengan demikian Bapak, kita juga dimampukan untuk mengasihi brother sisters kita Tuhan, jemaat, dan juga orang lain Bapak. Terima kasih Tuhan, jangan biarkan kami lelah untuk bisa punya hubungan sama Engkau, jangan biarkan kami tawar Tuhan untuk berhubungan sama Engkau, tapi kami tahu Tuhan hari ini, biarlah kami tumbuhkan bata demi bata, bangunan demi bangunan Bapa. Dan biarlah Engkau yang menyertai kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin.